Untuk berikutnya saya akan sampaikan beberapa hal ya terkait dengan promosi kesehatan dan nanti juga tentang kedokteran gigi pencegahan pengantar ya untuk mengawali topik 3 semester 3. Ya, ini hal pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang promosi kesehatan. Ya, itu promosi kesehatan selayang pandang. Sebelum kita bicara tentang promosi kesehatan itu apa, maka tentu kita harus kembali ke definisi tentang apa itu sehat atau apa itu kesehatan. Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi itu definisi kesehatan atau sehat dari WHO tahun 1998 bahwa sehat itu tidak hanya bebas dari sakit, ya, tidak hanya tidak ada penyakit, ya, itu atau tidak ada kecacatan atau tidak ada kelainan itu adalah disebut sehat. Tapi yang disebut sehat itu multidimensi, ya. Jadi selain fisik itu juga mental, spiritual, dan social well-being. Social well-being itu kesejahteraan sosial, ya. Jadi kalau orang fisiknya sehat tapi depresi, nah itu tentunya dia tidak sehat, ya. Tidak hanya tidak ada COVID atau tidak ada influenza itu disebut sehat, tapi multidimensi, ya. Nah, kemudian kalau kita menuju ke health promotion, maka yang perlu kita sama-sama pahami adalah jangan kemudian menganggap bahwa kalau promosi kesehatan itu artinya mempromosikan kesehatan atau membuat iklan tentang kesehatan. Kan kadang-kadang kita berpikir ke arah itu. Jadi promosi kesehatan atau health promotion itu membuat iklan layanan masyarakat atau membuat iklan tentang kesehatan, iklan tentang anti rokok dan lain sebagainya. Itulah health promotion itu. Health promotion itu bukan hanya itu, ya itu adalah salah satu bagian dari health promotion. Nah, health promotion itu apa? Kalau menurut Ottawa Charter yang dicanangkan tahun 86 itu adalah is the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Jadi untuk promoting, untuk meningkatkan kesehatan, apapun kegiatannya, ya, apapun kegiatannya yang dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia untuk meningkatkan derajat kesehatannya, to improve their health, to promote ya, untuk meningkatkan. Jadi apakah nanti ya ini kita bicarakan secara contoh-contoh ini saja ya, contoh-contoh real selain tadi kita bicarakan ada iklan layanan masyarakat, ada iklan-iklan tentang kesehatan, tapi sebuah gedung itu membuat ada apa namanya ruang khusus merokok. Nah, itu sudah termasuk salah satu bentuk health promotion. Membuat ruang laktasi, ya di gedung ada ruang laktasi itu termasuk health promotion. Ya. Jadi berbagai hal yang dilakukan ya dalam apapun aspeknya, aspek infrastruktur, aspek ekonomi, aspek politik bahkan ya. Seumpamanya membuat ada peraturan perundang-undangan tentang menaikkan pajak rokok. Nah, itu termasuk salah satu action dari health promotion. Ya, jadi apapun yang dilakukan dari aspek kehidupan apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, untuk meningkatkan derajat kesehatan, maka itu disebut sebagai health promotion. Itu yang disebutkan di Ottawa Charter di tahun 86. Kemudian health promotion itu involves the facilitations of skills in individuals and change in environments which impact positively on health. Ya, ini tadi. Jadi melakukan pendidikan atau penyuluhan kepada kader kesehatan gigi dan mulut gitu seumpamanya di sebuah desa dibikin menjadi kader kesehatan gigi itu termasuk health promotion ya. Kemudian mengubah lingkungan terkait dengan sarana prasarana menghindarkan terjadinya genangan atau membuat tempat sampah yang sehat tanpa membakar dan lain sebagainya itu termasuk memberikan impact positif kepada kesehatan adalah
promosi kesehatan. Dan promosi kesehatan itu adalah everyone's business. Oleh karena itu, maka promosi kesehatan itu bukan hanya wilayahnya anak-anak kedokteran, anak-anak KG, anak-anak FKM, anak-anak gizi, dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu adalah everyone's business. Jadi, apakah dia politician, apakah dia ekonom, ya, apakah dia budayawan, itu semua bisa dan seharusnya ikut dalam health promotion. Nah, ada beberapa milestones atau key developments itu adalah perkembangan tonggak-tonggak sejarah dari health promotion ya yang ada di dunia. Itu ini mulai dari tahun 48 dan tahun 98 itu WHO mendefinisikan tentang kesehatan itu apa. Yang kita ambil tadi definisi kesehatan terakhir tahun 98 ya. Kemudian ada Declaration of Alma-Ata tahun 1978. Bahkan saya ini belum lahir, saya lahir tahun 80, di tahun 78. Itu ada Declaration of Alma-Ata, yang itu adalah merupakan blueprint dari PHC. PHC ini Primary Healthcare. Ya, Primary Healthcare itu ditujukan supaya ditargetkan ya tahun 78 itu angan-angannya adalah by the year 2000, tahun 2000, itu sudah dicapai health for all. Nah, health for all ini adalah paling tidak PHC-nya atau primary healthcare-nya. Jadi, setiap orang di dunia pada tahun 78 itu diproyeksikan setiap manusia di dunia tahun 2000 nanti sudah harus bisa mengakses primary healthcare. Ya. Nah, itu kalau di Indonesia, ya, bagaimana salah satu cara untuk mewujudkan supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengakses pelayanan kesehatan primer, ya. Pelayanan kesehatan primer itu ada pengobatan sederhana, kemudian sanitasi dan lain sebagainya. Itu diwujudkan dengan sudah adanya puskesmas, ya. Sudah adanya puskesmas di seluruh kecamatan di Indonesia. Ya, itu salah satu wujud dari amanah melaksanakan deklarasi di Alma-Ata ini seluruh dunia. Ya. Kemudian dipertajam lagi tahun 86, ini tonggak sejarah juga tentang health promotion, itu tentang Ottawa Charter. Ya, Ottawa Charter tahun 86, lay down principles of health promotion and is still followed today. Jadi di dalam Ottawa Charter ini untuk melakukan health promotion itu ada panduannya. Ya, disebutkan bahwa setiap negara itu harus melakukan ada 5 hal. Ada A, B, C, D, E. Ya. Nah, itu nanti akan diterangkan lebih detail nanti oleh Dokter Ati ya tentang health promotion ya, Ottawa Charter. Itu prinsip-prinsip health promotion yang masih kita anut sampai sekarang. Nah, kemudian ini dilengkapi lagi dengan Jakarta Declaration on Health Promotion ya, into the 21st century tahun 97, dan kemudian direvisi lagi, bukan direvisi, dilengkapi lagi dengan Bangkok Charter yang dilaksanakan di tahun 2005. Ya, ini adalah perkembangan dari health promotions dari sejak definisi kesehatan itu apa sampai mulai Alma-Ata sampai ke Bangkok Charter. Nah, kemudian ini hanya review, kemarin Anda sudah beberapa waktu kamu di semester 1 mestinya juga sudah ada perkuliahan tentang global health, saya sudah sampaikan. Jadi selain tonggak-tonggak tentang health promotion yang spesifik tadi, sebetulnya ada juga dari UN itu tentang MDGs dan SDGs. Ya, di mana MDGs atau Millennium Development Goals yang tahun 2000 sampai 2015 itu ada 3 hal terkait dengan kesehatan, itu reduce child mortality atau kematian anak dan balita, kemudian kesehatan ibu hamil dan melahirkan, kemudian juga penyakit menular, dalam hal ini yang diutamakan adalah HIV/AIDS dan malaria. Ya, termasuk di dalamnya nanti ada diseases, itu ada TBC dan lain sebagainya. Itu spesifik dan detail tahun 2000 sampai 2015. Tapi ternyata dalam perkembangannya, walaupun ada perbaikan di yang skalanya global ya, ada perbaikan, tapi masih belum terlalu masih ada juga PR yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, mulai tahun 2015 ada Sustainable
Development Goals atau SDGs. Dimana kalau kita lihat di sini di SDGs itu kesehatan itu malah hanya ada 1 poin. Kalau tadi 3 poin di MDGs, di sini ada 1 poin. Tapi poinnya di sini adalah good health and well-being. Ya, jadi kesehatan yang baik juga kesejahteraan kesehatan. Nah, ini melingkupi semua aspek. Jadi kalau satu aspek saja ini walaupun tentang kesehatan ini seakan-akan hanya satu angka ini, tapi isinya luas ya dibandingkan dengan MDGs yang tadi lebih detail. Kalau kita menggunakan MDGs, maka sebenarnya untuk kesehatan gigi dan mulut nih, ya, kesehatan gigi dan mulut itu menjadi tempatnya di MDGs ini jadi agak-agak tidak terlalu terfasilitasi dengan baik ya. Karena di sini fokusnya masih pada kematian atau kesehatan ibu hamil melahirkan dan anak dan balita, ini yang indikator-indikator utama ya. Sama penyakit menular. Di mana ini hal-hal penyakit menular, kemudian kesehatan ibu dan anak, kematian bayi dan lain sebagainya itu adalah indikator utama untuk kesehatan yang baik di suatu negara. Dan di seluruh dunia pada tahun 2000 sampai 2015 juga masih banyak yang masih punya masalah dengan penyebab kematian yang berasal dari penyakit menular maupun kesehatan ibu melahirkan. Nah, tapi di 2015 ke sini penyakitnya tidak hanya masih ada yang punya penyakit menular, tapi tidak hanya itu, ada juga problem pada usia lanjut dan penyakit degeneratif. Oleh karena itu maka masuknya ke well-being, good health juga and well-being. Nah, di sini justru oral health ya, jadi kesehatan gigi dan mulut menjadi mendapatkan tempat ya, karena sebenarnya penyakit gigi dan mulut itu lebih erat kaitannya tidak dengan penyakit menular ya, tapi dengan penyakit yang tidak menular. Nah, karena kesehatan gigi dan mulut itu lebih erat kaitannya dengan degenerative disease, dengan systemic disease yang terkait dengan lifestyle. Karena gigi dan mulut ini adalah merupakan port d'entry atau pintu masuk utama dari nutrisi yang masuk ke tubuh kita, ya kan? Salah satu ininya ya, elemen pentingnya. Dan nutrisi itu yang menentukan derajat kesehatan umum kita. Oleh karena itu oral health terkait dengan good health and well-being ini sangat relevan. Ya. Nah, ini berikutnya saya ingin kalian, sorry. Ya, saya mesti ulang dulu. Oke, saya ingin kalian mendengarkan video ini ya. Oral disease remains Suaranya masuk nggak, Dik? Masuk, dokter. Oke. a global problem, particularly among disadvantaged populations in both industrial and developing countries. Oral diseases are also associated with systemic diseases, including conditions such as diabetics and cardiovascular disease. There is a link between oral health and general health through common risk factors, including poor diet, tobacco use, and alcohol consumption. Inequalities in oral health remain widespread, both between and within countries, and often mirror inequalities in general health. These inequalities vary in magnitude and extent, and they are becoming marked in low-middle income countries. Oke, jadi tadi poinnya dia sampaikan adalah oral disease masih menjadi permasalahan global. Kemudian oral disease itu sangat berkaitan dengan systemic disease. Di dalamnya termasuk ada diabetes mellitus, ada cardiovascular disease, ya. Yang gimana oral disease itu punya hubungan dengan systemic disease atau penyakit sistemik adalah karena adanya common risk factors atau
risk factors yang shared antara atau faktor risiko yang sama antara oral disease dengan systemic disease. Sehingga apa? Sehingga kalau kita mencegah terjadinya oral disease, mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, maka itu automatically juga akan mencegah terjadinya penyakit sistemik. Ya, ini yang saya sampaikan tadi kenapa good health and well-being dalam Sustainable Development Goals itu sangat relevan dengan oral health, ya. Nah, kemudian dia juga ada inequalities atau ketimpangan akses pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ketimpangan pelayanan akses ini bisa terjadi karena berbagai hal, termasuk social determinant yang akan dia jelaskan berikutnya. Ya, social determinant atau determinan sosial, faktor-faktor sosial ekonomi. Even in high-income countries with advanced oral healthcare systems, inequalities in oral health persist. The social determinants of oral health are universal, affecting a range of oral health outcomes and oral health-related quality of life. The mechanisms and pathways related to oral health inequality are complex and interlinking. Economic, psychosocial, and behavioral factors all play a role. Equally, social determinants of other systemic diseases and conditions have oral significance. Oke, ini yang bagian yang kedua, dia ngomong tentang inequalities, ya, jadi atau ketimpangan tentang akses terhadap oral health atau ketimpangan status oral health juga globally itu bisa terjadi karena juga selain ada faktor-faktor risiko langsung, ada faktor-faktor sosial, ya, atau social determinant. Yang dia bilang tadi, bahkan ketimpangan ini tidak hanya di negara-negara kaya, tidak hanya di negara miskin, tapi di negara maju yang sistem pelayanan kesehatannya udah baik pun tetap ada juga, gitu. Nah, social determinant itu nanti akan banyak sekali, kita juga di dalam topik ini nanti akan disampaikan, ya, ada faktor risiko, kemudian faktor-faktor sosial akan kita sampaikan di topik ini. Itu pun juga berpengaruh pada general health yang dia bilang tadi, pada systemic health. Ya, sehingga social determinant kalau tadi faktor-faktor common risk factor yang langsung, yang social determinant pun juga harus kalau kita melakukan pendekatan untuk equalities atau kesehatan rongga mulut, ya, gigi dan mulut yang baik, maka itu otomatis juga akan memperbaiki faktor-faktor sosial determinan yang mempengaruhi systemic health. Nah. The good news is oral disease are preventable and social inequality in oral health is avoidable. Intervention strategies which acknowledge the socio-economic context and related risk factors offer most potential for promotion of oral health throughout the whole population. Prevention of oral disease through public health interventions can be effective. Tackling inequality in oral health is an integral part of Resolution WHA 60.17 entitled Oral Health Action Plan for Promotion and Integrated Disease Prevention. Oke, dia sampaikan di sini bahwa oral health itu preventable, ya, social determinant yang negatif itu juga avoidable atau bisa dihindarkan, sehingga sebetulnya melakukan pendekatan terhadap social determinant dan faktor-faktor risiko dari penyakit gigi dan mulut itu sangat bisa dilakukan, yang itu resolusikan dalam WHA atau World Health Assembly nomor 60.17 yang itu adalah tadi Oral Health Action Plan. Oke, dia tekankan di sini ada action plan untuk oral health yang diharapkan bisa dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Ya, itu sudah dirumuskan. And also supportive of the United Nations Sustainable Development Goals.
Oke. Selain yang WHA itu juga tentunya WHA ini atau resolusi dari WHA ini untuk mendukung dari SDGs ya. Itu tadi yang saya sampaikan ya, jadi terkait dengan MDGs, SDGs, terus dengan ini di oral health itu masuknya ada di mana nanti akan kita detailkan yang di WHA. Ini tadi Profesor Hiroshi Ogawa, beliau adalah dental officer sampai tahun kemarin, tahun 2019, tahun 2020 ini dia sudah dental officer-nya diganti. Beliau adalah sekarang profesor di Niigata University di Departemen Preventive Dentistry. Ya, oke.